Pemirsa, Anda masih bersama kami NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita. STY dipecat, bagaimana nasib timnas? Itu judulnya. Dan sudah terhubung bersama kita melalui sambungan Zoom Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Selamat malam Pak Zainuddin, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, alhamdulillah. Iya, Pak, kita talak 3 sama STY. Ini keputusan yang sangat tepat dan momentumnya pas. Bagaimana nih Pak menjelaskannya? Karena Bung Akmal ini pecinta STY katanya. Sangat, dia cinta mati sama STY. Iya. Akmal. Ya, jadi gini, Bung Akmal, Bung Joy, ya selamat malam ya. Tadi Ketua Umum sudah sangat jelas, clear ya, menjelaskan pada saat konferensi pers apa yang dilakukan oleh PSSI adalah melihat dinamika yang terjadi di timnas kita. Kan kita tahu bahwa sebuah tim nasional itu paling tidak ada 3 komponen. Yang pertama adalah soal pemain, dan kita juga meyakini bahwa pemain-pemain yang sekarang, terutama para diaspora kita yang sudah diusahakan dengan susah payah oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir, kita berharap mereka sampai terakhir kualifikasi ini tetap bersama-sama dengan kita ya. Dan yang kedua adalah pelatih, dan yang ketiga adalah program. Ya, tiga ini harus bisa menyatu, harus bisa semuanya bisa berjalan beriringan bersama-sama. Tidak bisa pincang, tidak bisa hanya menonjol di satu, di lainnya tidak, dan lain sebagainya. Nah, tadi Pak Ketua Umum Pak Erick juga sudah menyatakan bahwa sejak sebelum China, itu dinamikanya sudah sangat tinggi. Dinamika sangat tinggi, tetapi kan kita lihat timingnya juga harus kita lihat bahwa masih ada game-game berikutnya setelah misalnya setelah China. Maka tidak ada keputusan apapun, kita membiarkan ya tetap berjalan seperti biasa. Cuma evaluasi dan catatan-catatan itu sudah dipegang oleh Ketua Umum atas diskusi dengan kita para esko. Nah, itu berjalan, bahkan kalau masih ingat ya, bagaimana Kapten J.I.Des mengumpulkan teman-temannya sendiri pada saat menjelang bertanding dengan Saudi Arabia ya. Itu dia mengumpulkan tanpa ada pelatih, tanpa ada official ya. Mereka berbicara dari hati ke hati dengan bahasa mereka sendiri dan sebagainya, dan alhamdulillah kan jadi baik. Memang saya tidak mengikuti langsung ya 2 laga itu karena kan saya sedang ada tugas sekolah sedikit di Cambridge, jadi saya tidak bisa ikuti. Tetapi dari apa yang didiskusikan di Esko itu kelihatan betul Ketua Umum sangat melihat, sangat memantau bagaimana perkembangan itu. Dan kita tahu bahwa di sepak bola manapun dinamika itu terjadi. Tidak pernah ada yang mulus-mulus begitu saja. Tetapi harus bisa termaintain, harus bisa ditangani, dan intinya adalah di komunikasi. Nah, kita akhirnya rapat Ketua Umum yang pimpin ya, dan menyampaikan kepada kita, ada yang sirkuler dan sebagainya, bahwa kita harus mengambil keputusan. Apakah ini keputusan tidak beresiko? Beresiko. Tetapi kalau tidak mengambil keputusan pun beresiko buat kita. Itu karena transformasi sepak bola yang dilakukan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir itu sudah dia presentasikan di hadapan FIFA. Roadmap-nya jelas untuk tim putra, tim putri, U17, U20, U23 dan lain sebagainya. Ini satu rangkaian. Jadi Ketua Umum tentu harus bisa menjamin bahwa transformasi sesuai dengan roadmap yang beliau sudah jelaskan di hadapan FIFA itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira hal-hal yang seperti itu yang menjadi pertimbangan, dan kita semua berharap bahwa apa yang diputuskan oleh PSSI bisa berdampak baik buat timnas kita. Karena tadi Pak Erick mengatakan timnas ini bukan milik Erick Thohir, bukan milik PSSI, bukan milik pelatih, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Sehingga apa target yang sudah digariskan harus bisa diwujudkan. Bagaimana caranya? Nah, cara-cara yang tentu terukur.
ya dengan program-program yang jelas dan programnya harus bisa diterima oleh semua. Pemain harus bisa menerima itu, Iya. pelatih harus bisa meyakinkan pemain dan lain sebagainya. Iya. Kira-kira itu sih garis Oke. besarnya. Ya, Pak Tapi saya Zainuddin, kira ini itu kan sebelum ya, Bapak berpisah, Pak, ini penting juga ini, karena nama yang beredar di masyarakat, kata Bang Akmal juga sudah 99,99% itu nama Patrick Kluivert yang akan menggantikan STY. Bisa dikonfirmasi, Pak? iya, tadi Ketua Umum sudah menyampaikan kan didesak oleh teman-teman media, Ketum sebut benuanya disebut Eropa. Eropa, Negaranya dong, negaranya Belanda. Belanda. 20 sampai 30 yang lalu Ketua Umum itu berada di satu negara dan mengundang para kandidat. Dan beliau wawancara langsung karena sejak Erick Thohir ini dia mau langsung one on one bicara dengan pemain yang akan yang diaspora yang mau naturalisasi, dengan pelatih juga begitu. Tentu ada kriteria-kriteria yang sudah dibawa dan dari ketiganya itu Ketua Umum tentu ada plus minusnya, yang sudah sudah didapatkan oleh Pak Erick, sudah disampaikan pada kita, tetapi resminya setelah semuanya selesai, setelah tanda tangan dan lain sebagainya, kira-kira tanggal 12. Tetapi kalau Bung Akmal sudah punya informasi yang 90,9 lagi, saya percaya karena Akmal Marhali ini orang dekatnya Erick Thohir. Apalagi ada jurnalis sepak bola dari Italia, Fabrizio Romano juga yang mengatakan itu. Jadi Pak Zainuddin, oke ya, Pak Waketum sudah confirm ya? Ya, saya masih tetap ada 3, salah satunya Patrick Kluivert. Oke, salah satunya ya. Oke, satu lagi. Oke, siap. Satu lagi, Pak Waketum. Ini waktu untuk laga berikutnya kan kurang dari 3 bulan, 2,5 bulan lah ya. Mundur lagi kalau tunggu pengumuman. Ya, Pak Zainuddin, waktu kita untuk laga berikutnya kan sangat singkat, Pak. 2,5 bulan, Pak. Mampukah Patrick Kluivert untuk menangani timnas kita menghadapi lawan kita berikutnya, Pak? Ya kita berharap baiklah, kan paling tidak kan Ketua Umum sudah nyebut tiga-tiganya dari Belanda kan gitu ya. Paling tidak dikomunikasi. Komunikasi dia sudah tidak perlu ini lagi kan, tidak perlu kesulitan karena sekarang kan diaspora kita banyak nih di timnas. Ya kan? Itu kan komunikasi yang tidak lancar itu juga menyebabkan dinamika, Doni. Iya. Itu yang kita coba atasi. Jadi itu salah satu masalah kita talak 3 STY ya. Tapi yang paling bersuara keras di Exco di PSSI siapa? Pak Waketum atau siapa ini? Oh, enggak. Kita semuanya jadi begini. Sejak kepemimpinan Pak Erick Thohir, kita kolektif kolegial, kita beri masukan dan Pak Erick itu terbuka gitu loh. Kalau Pak Ketum ini coba deh dilihat lagi. Oke, apa sarannya? Selalu begitu. Apa jalan keluarnya? Saya enggak kalau nggak setuju, ya kan? Jadi dan saya walaupun posisinya di UK tetap ikut rapat-rapat ya, walaupun waktunya menyiksa saya juga. beda waktunya kan itu. Tapi nggak apa-apa, kita jalan dan diterima semua masukan. Nggak ada yang keras-keras lah. Siap. Berarti tanda tangan kontrak dengan Patrick Kluivert itu sebelum tanggal 12 harus sudah clear ya, Pak Zainuddin ya? Iya. Salah satu dari 3 itu harus sudah tanda tangan. Nggak boleh. Kalau enggak, siapa yang mau diumumkan? Siap. Baik. Mungkin lebih cepat, tanggal 11 kan harus datang itu. Iya. Ya, gitu, tanggal 11 harus datang. Kita tunggu tanggal 11 berarti Pak Waketum ya. Baik, Pak Zainuddin, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Tetap sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Bung Joy, terima kasih Bung Akmal. Itu lebih pakar daripada saya. Siap, baik, terima kasih. Demikian tadi Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Oke, closing statement Bung Joy, singkat-singkat. Ya, katakanlah Patrick Kluivert ya pada akhirnya STY sudah mendapatkan penggantinya. Ya mudah-mudahan proses adjustment-nya, proses penyesuaiannya tidak lama. Karena bagaimanapun kan waktunya sangat pendek. Dan saya sih berharap definitif direktur teknik juga sudah ada sehingga kemudian kerjasama secara utuh bagaimana program timnas, program
membangun sepak bola nasional ini bisa lebih bagus lagi ke depannya ya. Karena kan kalau nggak ada direktur teknik siapa yang ngarahin? Ini yang paling penting juga. Selain timnas juga yang kan targetnya bisa paling tidak putaran 4 di pra Piala Dunia. Saya kira itu aja sih, harus didukung oleh semua. Oke, tapi Bung Akmal, Pak Waketum tetap sebut 3 nama tuh, cuma salah satunya ya Patrick. Saya pikir siapapun pelatihnya, tadi pesan saya adalah bahwa kita harus dukung semua siapapun pelatih tim nasional kita. Yang paling penting adalah saya ingin menutup dengan mesitir gini. Kaidah usul fikih al-muhafazu ala salafis sholih wal akhzu bil jadidil aslah. Pelihara yang bagus dari peninggalan Sintayong. Kemudian pelatih baru adalah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada saat ini. Sumal aslah fal aslah ilal aslah gitu kan, menjadi perbaikan dan perbaikan. Jadi kita harus berikan apresiasi kepada Sintayong yang telah ikut memberikan warna transformasi sepak bola Indonesia, tapi kita harus move on ke depan bahwa sepak bola kita butuh perubahan dan itu sudah dilakukan oleh PSSI. Jadi ke depan siapapun pelatihnya harus kita berikan dukungan karena ini adalah atas nama bangsa Indonesia. Dan yang paling penting adalah ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi gitu kan. Umur, jodoh, rezeki, dan juga ya peluang tim nasional Indonesia di Piala Dunia bersama Sintayong apakah bisa lolos atau tidak, bersama pelatih baru bisa lolos atau tidak, tapi tadi sudah disampaikan Pak Zainuddin Amali, resiko-resikonya sudah disiapkan, sudah segala sesuatunya. Jadi yang paling penting menurut saya, yang paling penting adalah kita berikan dukungan. Pokoknya STY selalu tetap yakin. STY selalu tetap yakin. Yang jelas nggak jadi Gus Hiding ya, yang jadi Gus Akmal ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Pak Zainuddin, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Bung Joy juga terima kasih, Bung Akmal terima kasih. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita di paruh pertama dalam NTV Prime Dialog. Jangan beranjak dulu karena masih banyak berita lain yang akan kami sampaikan. Tetap bersama kami. Thank you.